Ini adalah salah satu konflik paling kelam yang pernah mengguncang Indonesia. Sebuah peristiwa yang membuat ribuan orang terpaksa mengungsi, puluhan bahkan ratusan nyawa hilang, dan dua kelompok etnis terlibat dalam pertikaian brutal. Inilah kisah tragedi Sampit 2001, sebuah peristiwa yang hingga kini meninggalkan trauma mendalam bagi banyak orang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan apa pelajaran yang bisa kita petik agar tidak terulang lagi? Mari kita telusuri bersama. Untuk memahami tragedi ini, kita harus melihat lebih jauh ke belakang, pada hubungan panjang antara dua kelompok yang menjadi pusat konflik, etnis Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan, dan etnis Madura sebagai pendatang. Sejak program transmigrasi besar-besaran dimulai pada tahun 70-an, kota Sampit di Kalimantan Tengah perlahan berubah menjadi sebuah kuali peleburan budaya. Orang-orang dari berbagai daerah datang untuk mencari kehidupan baru, termasuk banyak warga dari Pulau Madura. Awalnya, interaksi ini berjalan seperti biasa. Namun seiring waktu, gesekan-gesekan kecil mulai muncul. Ada perbedaan adat istiadat yang terkadang menimbulkan kesalahpahaman. Ada persaingan ekonomi yang memicu kecemburuan sosial. Dan ada pertikaian antar individu yang, alih-alih diselesaikan secara personal, seringkali meluas menjadi sentimen kelompok. Ketegangan ini seperti api dalam sekam, tidak terlihat di permukaan, tapi perlahan-lahan membesar dan hanya menunggu waktu untuk menyala. Selama bertahun-tahun, hubungan antara beberapa elemen masyarakat Dayak dan Madura diwarnai oleh insiden-insiden kecil yang terus menumpuk. Ada perasaan tidak puas, ada rasa tidak adil, dan ada prasangka yang semakin mengakar. Kondisi sosial ekonomi yang tidak merata juga memperburuk keadaan. Etnis Madura, yang dikenal ulet dalam berdagang, seringkali dianggap lebih mendominasi sektor ekonomi informal. Hal ini menimbulkan kesenjangan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat lokal. Pemerintah daerah sebenarnya sudah mencoba melakukan mediasi berkali-kali, tapi ketegangan itu tak pernah benar-benar padam. Ibarat bom waktu, semua hanya menunggu pemicu terakhir yang akan meledakkannya. Dan pemicu itu akhirnya datang pada bulan Februari tahun 2001. Semua berawal dari sebuah insiden yang seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah. Terjadi sebuah serangan dan pembakaran rumah milik seorang warga Dayak yang diduga dilakukan oleh sekelompok warga Madura. Kabar ini menyebar dengan cepat. Beberapa hari setelahnya, terjadi serangan balasan yang menewaskan beberapa orang dari kedua belah pihak. Insiden yang tadinya bersifat kriminal antar individu, seketika berubah menjadi isu etnis. Disinilah peran rumor dan provokasi menjadi sangat berbahaya. Cerita yang beredar dari mulut ke mulut menjadi semakin liar dan dibesar-besarkan. Isu-isu lama yang sudah terpendam kembali diungkit. Emosi kolektif yang sudah lama terpendam akhirnya meledak tak terkendali. Dalam situasi yang panas, akal sehat seringkali dikalahkan oleh amarah. Apa yang tadinya hanya pertikaian kecil, dalam sekejap berubah menjadi lautan kekacauan yang mengerikan. Dalam hitungan jam, konflik individu itu berubah menjadi bentrokan massal yang brutal. Kota Sampit berubah menjadi medan perang. Rumah-rumah dibakar, asap hitam membubung tinggi ke langit, dan suara teriakan serta ketakutan terdengar di mana-mana. Kekerasan tidak lagi bisa dikendalikan. Warga yang tidak bersalah, termasuk perempuan dan anak-anak, menjadi korban. Mereka terpaksa lari meninggalkan rumah dan harta benda mereka hanya dengan pakaian yang melekat di badan, mencari tempat aman untuk berlindung. Kekacauan ini tidak hanya berhenti di Sampit. Gelombang kekerasan dengan cepat menyebar ke kota-kota lain di sekitarnya, termasuk ibu kota provinsi, Palangkaraya. Aparat keamanan yang ada di lokasi pada awalnya kewalahan menghadapi skala konflik yang begitu besar dan cepat meluas. Jalanan menjadi tidak aman, dan warga sipil hidup dalam ketakutan. Angka resmi menyebutkan lebih dari 500 orang tewas dalam tragedi ini. Meskipun banyak pihak meyakini jumlah korban jiwa sebenarnya jauh lebih besar. Lebih dari 100.000 orang, mayoritas dari etnis Madura, terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri. Ini menjadi salah satu konflik antar etnis paling memilukan dan paling mematikan dalam sejarah modern Indonesia, meninggalkan luka yang sangat dalam bagi bangsa ini. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, pemerintah pusat akhirnya turun tangan secara masif. Ribuan aparat gabungan dari TNI dan Polri dikirim ke Kalimantan Tengah untuk menenangkan keadaan dan menghentikan pertumpahan darah.
Operasi keamanan besar-besaran dilancarkan untuk memisahkan kedua kelompok yang bertikai dan memulihkan ketertiban. Namun, mengendalikan konflik di wilayah yang begitu luas dengan intensitas amarah yang tinggi bukanlah tugas yang mudah. Aparat harus bekerja ekstra keras untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan melindungi warga sipil. Prioritas utama saat itu adalah evakuasi. Puluhan ribu pengungsi dikumpulkan di pelabuhan-pelabuhan dan dievakuasi menggunakan kapal-kapal laut milik TNI AL dan PELNI. Tujuan utama mereka adalah Surabaya dan kota-kota lain di Jawa Timur serta Madura, tempat mereka bisa merasa lebih aman. Pemandangan di kamp-kamp penampungan sangat memilukan. Ribuan orang kehilangan segalanya, rumah, pekerjaan, dan bahkan anggota keluarga. Mereka hidup dalam kondisi serba terbatas, dengan tatapan kosong penuh trauma dan ketidakpastian akan masa depan. Bantuan kemanusiaan dari pemerintah dan berbagai organisasi mulai berdatangan, namun memulihkan luka batin jelas jauh lebih sulit daripada sekadar memberikan bantuan materi. Tragedi ini menjadi pengingat betapa rapuhnya kedamaian jika tidak dijaga bersama. Setelah situasi keamanan mulai terkendali, langkah selanjutnya adalah yang paling krusial, rekonsiliasi. Pemerintah memfasilitasi pertemuan antara para tokoh adat, pemimpin masyarakat, dan perwakilan dari kedua etnis, baik dari Dayak maupun Madura. Mereka didudukkan bersama untuk berdialog, mencari akar masalah, dan yang terpenting, mencari jalan menuju perdamaian. Proses ini tidaklah mudah, butuh waktu, kesabaran, dan kebesaran hati dari semua pihak untuk bisa saling memaafkan dan melupakan dendam. Akhirnya, melalui serangkaian pertemuan dan ritual adat, sebuah perjanjian damai berhasil dicapai. Kesepakatan ini, yang dikenal sebagai Kesepakatan Tumbang Ano II, menjadi landasan untuk membangun kembali kehidupan bersama di Kalimantan Tengah. Namun, menandatangani perjanjian di atas kertas adalah satu hal. Memulihkan kepercayaan yang telah hancur di tingkat akar rumput adalah hal lain. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menyembuhkan luka dan membangun kembali hubungan antar warga. Program rekonsiliasi terus dijalankan, rumah-rumah yang hancur dibangun kembali, dan secara perlahan, warga Madura yang mengungsi mulai kembali ke Sampit, meskipun tidak semuanya. Perdamaian adalah proses panjang yang harus dirawat setiap hari. Tragedi Sampit memberikan kita semua pelajaran yang sangat besar dan mahal. Pertama, bahwa perbedaan suku, agama, ras, atau golongan bukanlah alasan untuk saling membenci, apalagi saling menyakiti. Kita semua adalah bagian dari satu bangsa, Indonesia. Kedua, kita belajar betapa berbahayanya provokasi dan berita bohong. Sebuah percikan kecil, jika disiram dengan bensin kebencian dan hoaks, dapat dengan mudah berubah menjadi bencana besar yang menghancurkan segalanya. Dan yang terpenting, pelajaran bahwa damai selalu jauh lebih berharga daripada konflik. Tidak ada kemenangan dalam perang saudara. Yang ada hanyalah penderitaan dan kehancuran. Tugas kita hari ini, sebagai generasi penerus, adalah belajar dari sejarah kelam ini. Bukan untuk mengungkit luka lama, tapi untuk memastikan bahwa tragedi kemanusiaan seperti ini tidak akan pernah, dan tidak boleh, terjadi lagi di bumi pertiwi. Mari kita jaga persatuan kita, karena di dalam keberagaman itulah letak kekuatan sejati bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Mari bersama-sama belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih damai. Sampai jumpa di video berikutnya.